Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pendengar audiobook dimanapun Anda berada. Kembali bersama Ricky Audio yang akan meneruskan pembacaan buku dari Bapak Insinyur Niko, yaitu Healing Movement. Baik, saya akan lanjutkan pembacaannya di halaman 150. Hunger. Saya percaya bila hati Anda haus untuk mengalami pencurahan Roh Kudus, maka Anda akan menerimanya. Untuk menerimanya, diperlukan suatu kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Tuhan, aku haus dan akan hadirat-Mu. Aku haus dan lapar akan Roh-Mu, dan Tuhan akan curahkan. Lapar akan hadirat Tuhan, kelaparan dan kehausan ini dapat diminta setiap hari, supaya porsi makanan rohani kita bertambah. Selalu rindukan hadirat-Nya. Setiap kita bertemu dengan Tuhan, maka akan ada sesuatu yang berbeda yang kita dapat. Oleh sebab itu kita tidak akan pernah bosan untuk berjumpa dengannya. Kelaparan dan kehausan akan Tuhan ini bisa kita peroleh dengan memintanya kepada Tuhan. Mintalah pada Tuhan agar Anda selalu haus dan lapar akan Dia, akan pengetahuan tentang Dia, akan kehendaknya dengan benar. Pasti Anda mendapatkannya. Ketika kita merasa sangat lapar, kita akan segera ingin makan. Dan biasanya kita makan dengan porsi 2 kali lipat. Hal tersebut juga berlaku di alam roh. Ketika Anda lapar dan haus akan Allah dan firman-Nya, Tuhan akan menyediakan Anda porsi 2 kali lipat sebagai makanan rohani Anda. Jika Anda terus haus dan lapar akan Allah, maka Anda akan terus mencarinya sampai Anda benar-benar kenyang dan puas akan Dia. Hal ini membuat rohani Anda semakin kuat. Ketika rohani Anda segar dan kuat, Anda akan memiliki kuasa dan otoritas Allah yang tak terkalahkan. Seperti Elisa yang mendapatkan urapan ganda. Ia tidak ingin hanya mendapatkan apa yang bisa ia dapatkan. Ia meminta kepada Elia urapan seperti yang Elia punya. Ia terus mengikuti kemanapun Elia pergi. Sekali-kali ia tidak pernah meninggalkan Elia. Ia menginginkan urapan itu turun atasnya. Dan pada akhirnya ia mendapatkan urapan ganda. Jika kita memiliki urapan ganda dan penuh, otoritas Tuhan yang kita pakai juga semakin banyak. Dan kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan banyak lagi mujizat bagi Dia. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu luar biasa. Mereka menjadi produktif dan kreatif. Saya ingat kesaksian Benny Hinn, Billy Graham. Mereka ada yang gagap, ada yang minder. Tapi pada saat dipenuhi Roh Kudus, maka semuanya berubah. Dan saya percaya itu bukan untuk mereka saja, melainkan untuk Anda juga. Ada berapa banyak orang di antara kita yang pernah berkata, saya tidak bisa dan saya tidak pintar berkata-kata. Saya kurang pandai, saya gagap. Saya percaya ketika Anda merasa haus dan kering dan perlu dibasahi dengan hujan Roh Kudus, Anda akan diterima itu dan pemulihan akan terjadi. Berkat-berkat akan dicurahkan dan Anda akan menjadi produktif dan kreatif. C. Jamahan dan pengurapan kuasa. Kita perlu menyadari betapa pentingnya peranan tangan kita dalam pelayanan kesembuhan. Kita perlu sadar akan pentingnya jamahan. Aliran kuasa Allah itulah yang menyembuhkan orang sakit. Sebab itu kita meletakkan tangan kita sedekat mungkin pada bagian tubuh yang memerlukan kesembuhan. Hal itu memungkinkan kuasa masuk langsung ke dalam tubuh yang sakit. Seringkali kuasa itu mengalir begitu kuat sehingga ketika kita menjambah kakinya, orang itu masuk di bawah kuasa Allah. Murid-murid menerapkan hukum yang sama dengan kuasa yang sama seperti yang dipakai Tuhan Yesus. Dan kita pun tidak berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus tersebut. Juga tidak berbeda dengan Tuhan Yesus sendiri dalam kenyataannya pada waktu Ia menjadi manusia dalam waktu yang singkat di bumi ini. Tuhan Yesus mati tidak hanya untuk menyelamatkan yang terhilang saja, tetapi juga untuk menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertawan iblis dan setan. Menumpangkan tangan ke atas orang sakit dan menyembuhkan mereka merupakan salah satu jalan yang dipakai Tuhan dalam menjadi terang dunia, yaitu untuk menerangi jalan bagi orang yang tersesat, supaya mereka dapat menemukan Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kita merupakan generator atau pembangkit kuasa. Sumber kuasa itu, tangan kita adalah tombol, menyala dan mati. Dan orang yang membutuhkan kesembuhan itu adalah bola lampunya. Tuhan Yesus menyerahkan pekerjaannya di dunia ini kepada kita dan memberi kita kuasa kesembuhan ini. Kuasa yang dinamis di dalam kita, supaya kita dapat melaksanakan semua pekerjaannya dengan berhasil selagi kita hidup di dunia. Penghalang untuk menyembuhkan. Penghalang pertama adalah ketakutan dan keraguan kita. Ketakutan dan keraguan ini adalah lawan dari iman. Sebenarnya ketakutan adalah salah satu bentuk iman yang negatif. Jika Tuhan sudah berjanji pasti akan digenapi. Tetapi karena iman tidak bisa dilihat dan dinalar,
maka kita menjadi takut. Ketakutan membuat iman menjadi nol. Anda ragu-ragu, iman Anda jadi ragu-ragu sehingga otoritas yang Anda gunakan juga ragu-ragu alias tidak ada hasilnya. Kita patut menyelesaikan hal ini dengan tuntas, karena selama kita masih ragu-ragu dengan sikap kita, maka kita tidak mungkin akan bisa menerima sesuatu apapun juga. Yakobus 1 ayat 6-7 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan, kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bersikap rohani tidak akan menyembuhkan orang sakit. Bersikap sangat beribadat tidak akan menyembuhkan orang sakit. Memejamkan mata rapat-rapat tidak akan menyembuhkan orang sakit. Takut untuk melayani tidak akan menyembuhkan orang sakit. Lepaskanlah keakuan itu, agar Anda tidak merasa khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang diri Anda. Dan marilah dan belajarlah bagaimana caranya untuk menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Jangan sekali-kali bergantung kepada perasaan-perasaan Anda sendiri. Mencari perasaan sebagai pengganti kesembuhan dapat merampas Anda dari apa yang hendak dikerjakan Allah melalui Anda. Mintalah kepada Allah untuk memberikan kepada Anda suatu kasih istimewa bagi mereka yang menderita dan sakit. Kedua adalah kurang pengetahuan. Ada banyak kegagalan di antara orang-orang Kristen dalam penyembuhan ilahi. Bukan karena mereka tidak mempunyai kemampuan, melainkan karena mereka tidak memiliki pengetahuan akan resep Allah dan bahan-bahannya. Pengetahuan di dalam takut akan Allah akan mendatangkan hikmat dan kebijaksanaan. Jika kita kurang pengetahuan, apa yang kita kerjakan akan kurang maksimal. Memang, Injil dapat membangkitkan iman di dalam diri orang-orang. Namun kadang ada ketidakpercayaan muncul dalam diri orang yang kita layani. Dan jawaban untuk ketidakpercayaan adalah dengan mengajar dan memberitakan Injil kerajaan kepada mereka. Anda sendiri harus memiliki bekal pengetahuan yang lebih banyak daripada orang yang akan Anda ajar. Tentu saja tidak ada gunanya mengatakan pada orang yang belum percaya, beriman saja atau miliki iman yang lebih banyak. Mereka tentu tidak akan tahu apa itu iman. Apa yang harus dilakukan untuk mendapat iman yang lebih, dan lain-lain. Kita yang harus mengajarkan dasar-dasar dan prinsip Alkitabiah. Kita yang harus mengajarkan kepada mereka kebenaran Kristus. Kita perlu mengajar dan memberi instruksi praktis melalui firman Allah dan pengalaman kesembuhan yang pernah kita atau orang lain miliki. Iman datang oleh pendengaran akan firman Allah. Kita perlu menyelidiki lebih dalam isi firman Tuhan dan mencari tahu apakah sebenarnya yang sudah menjadi hak milik kita. Apabila hal itu sudah dijanjikan Allah kepada kita, dan apabila hal itu sudah dikaruniakan Tuhan bagi kita dan tercantum di dalam firman Tuhan demikian, maka segalanya adalah jelas merupakan kehendak Tuhan. Satu-satunya hal yang patut kita kerjakan ialah harus memilikinya. Ketiga adalah mengatur cara kerja Allah. Kadang-kala kita meniru cara atau metode kesembuhan yang dilakukan oleh orang lain. Padahal cara kerja Tuhan tidak bisa dibatasi oleh metode apapun. Allah bekerja sesuai dengan iman kita dan orang yang kita doakan itu. Metode yang kemarin berhasil belum tentu hari ini berhasil. Allah sangat fleksibel. Kita bisa melihat bagaimana cara Yesus menyembuhkan berbagai macam orang. Dari yang lumpuh, buta, bisu, tuli, kusta, dan lain-lain. Dia tidak memakai cara yang sama untuk menyembuhkan sakit penyakit tertentu. Yesus menyembuhkan berdasarkan belas kasihan dan kasih karunia Tuhan Allah. Dia melihat kebutuhan dan iman dari orang yang datang kepadanya. Ingatlah bahwa tiap-tiap orang yang percaya telah ditugaskan secara pribadi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi orang percaya, Anda harus percaya bahwa di dalam Anda ada kuasa untuk menolak segala sesuatu yang mungkin dilemparkan iblis kepada Anda. Lihat Lukas 10 ayat 19. Kesulitan yang dialami oleh sebagian besar dari kita adalah karena kita tidak menggunakan kuasa yang diberikan Allah pada kita. Kuasa itu ada di dalam kita. Kita diperlengkapi dengan kuasa. Kita berpakaian kuasa, tapi kita takut untuk meraih dan menyentuhnya, atau melangkah keluar dan berjalan di atas air rohani. Jangan takut untuk menggunakan kuasa yang telah diberikan Yesus kepada Anda. Anda tidak akan pernah mengusir setan untuk pertama kalinya, sampai saudara mencobanya. Bahkan Anda mungkin akan ketakutan untuk pertama kalinya. Seringkali Allah melakukan sesuatu yang luar biasa ketika pertama kali Anda menerima baptisan, dan ketika pertama kali Anda mulai keluar dan menumpangkan tangan ke atas orang sakit. Tidak sadarkah Anda akan hal itu? Allah mungkin berkata, baiklah, aku mau melihat apakah mereka sungguh-sungguh mau berurusan dengan aku. Healing story, kisah kesembuhan dipulihkan dalam finansial. Bapak Winarto Jonathan berkisah,
Kebakaran yang terjadi 23 April 2007 nyaris menghancurkan usaha spare parts yang saya rintis sejak dimulai dari nol. Selama 3 jam api membakar habis semua yang ada di toko, dan hasilnya 17 truk sampah mengangkut sisa puing-puingnya. Saya sempat down, begitu juga anak-anak. Tapi puji Tuhan, istri sangat menguatkan saya. Setelah dihitung total kerugian mencapai 3 miliar, saya hanya bisa menangis dan menangis. Tuhan ingatkan saya, dia bilang begini, bukankah sepanjang tahun 2007, kamu banyak bicara tentang Ayub? Perhatikan hambaku Ayub. Saya menangis, saya minta ampun, Tuhan ampuni Tuhan. Memang setiap kali saya pelayanan khotbah, saya selalu berkatakan pada jemaat, kalau saya punya masalah, jangan melihat kepada masalah yang ada. Pasti Tuhan beri kekuatan. Tapi waktu itu kan saya belum mengalami masalah, jadi saya dapat berbicara dengan enteng waktu itu. Oleh karena itu Tuhan izinkan saya mengalaminya. Tema khotbah saya, kenapa orang bisa menderita? Itu karena ada 3 hal, yaitu dosa, kebodohan, dan ujian. Mungkin saya sedang mengalami hal yang ketiga, saya sedang diuji. Tuhan beri kekuatan pada saya sehingga saya bisa doa lagi bersama ketiga anak saya dan istri saya. Rumah masih ada, tapi mobil dijual, tabungan dipakai semua. Tapi semua tidak bisa menutupi kerugian. Beberapa orang teman hamba Tuhan ada yang menawarkan bantuan 300 juta, 400 juta. Kamu pakai deh. Saya bilang, saya mau lihat seperti apa pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Di tengah khotbah kadang-kadang ada orang yang merasa diberkati oleh khotbah saya. Cuma saya nggak kenal. Ada yang tiba-tiba memberi amplop. Sampai saya pergi mendatangi gembalanya. Mereka memaksa saya untuk menerimanya. Katanya kalau Bapak tidak terima ini, saya bersalah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menyuruh saya memberi ini kepada Bapak. Banyak berkat-berkat seperti itu mengalir. Akhirnya importir datang lagi. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Karena cukup besar nilainya, beberapa importir besar bilang, Pak Jonathan, sudahlah, yang penting Bapak cepat berenovasi tempat tersebut. Nanti kami support lagi. Karena kami sudah kenal belasan tahun. Jadi untuk pembayaran terserah Bapak mau cicil berapa lama. Ada yang 6 bulan, ada juga yang 1,5 tahun. Mertua saya punya lahan kecil 1,5 kali 5 meter dan tidak jauh dari tempat saya. Saya bangun toko yang tidak terlalu besar. Di tempat tersebut saya menunggu toko. Saya dibangun kembali sambil direnovasi. Dan beberapa orang mengirimkan barang kecil-kecilan untuk dijual di situ. Karyawan saya jumlahnya 20 orang. Mulai dari tidak ada pegawai sampai ada pegawai. Dan tidak ada karyawan yang saya PHK. Karena mereka sudah ikut bekerja pada saya belasan tahun. Bahkan ada yang sudah bertobat dan ada pula yang sudah menikah di antara pegawai. Dari toko itu direnovasi sampai selesai. Mereka tidak ada yang mau dibayar atau digaji. 1 bulan 5 hari persis tempat itu selesai. Saya heran kok bisa jadi seperti ini. Yang tadinya hanya bisa menampung paling 12 motor, bisa menampung 3 kali lipat. Kamar pegawai yang tadinya hanya 3 kamar sekarang menjadi 9 kamar. Kita pikir sehabis kebakaran toko tutup, tentunya pelanggan pada kabur. Ternyata toko kami semakin ramai. Bahkan ada pelanggan yang menangis mendengar kisah kami. Padahal kami tidak kenal, tidak seiman. Tetapi memang mereka tahu saya hamba Tuhan. Akhirnya kami diberkati luar biasa. Toko kami semakin ramai. Istri saya katakan kita ini kehilangan segalanya. Tetapi kita cuma kehilangan uang 3.750.000. Uang ini ada sejarahnya karena jumlah itulah modal pertama saya dari tahun 1995. Dan yang luar biasanya, sebelum kebakaran sampai sekarang toko kami semakin ramai. Yang membuat saya kagum dan terheran-heran. Barang di toko kami semakin bertambah. Beberapa kali lipat banyaknya. Rumah kami juga yang dulu luasnya 300 meter. Sekarang rumah kami luasnya 600 meter. Banyak orang-orang di sekitar kami yang tidak percaya. Sehabis kebakaran kok malah bisa membangun rumah sebesar ini. Istri saya seorang akuntan juga. Dia cek keuangan yang ada. Dan istri saya bingung. Uang dari mana semuanya ini? Benar-benar apa yang saya pelajari dari Ayub. Sepertinya saya merasa mengalaminya sendiri. Saya tetap melayani Tuhan sampai sekarang. Dan saya juga ikut tim Paniko untuk HMC nasional ke daerah-daerah. Amin.